Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Nurul Sulawalia. I'm from PBI 3 for 2018. This video is made for weekly task in English for specific purpose, which teach by Mem Indah Miftah Awalia. Okay, in this video, I'm gonna explain to you about ESP. There are 4 points that will I explain to you. The first is ESP now. There is currently no dominating movement in ESP as there was with register analysis, discourse and rhetorical analysis, skill-based approaches, and learning centered approach. Nah, ESP memiliki peran penting di dalam English learning teaching. Nah, in this era, plenty of teachers are teaching English meskipun mereka itu bukan native speaker, selama they has an ability. So, and then there are two common things in ESP, namely spoken and written discourse. Nah, di dalam buku ESP ada dikatakan genre analisis. Genre analisis ini memiliki peran penting dalam menganalisis hal-hal yang berkaitan tentang yang berhubungan dengan ESP. Nah, Dudley Evans and City Jones also menekankan bahwa ada satu perubahan besar di dalam bidang bisnis English yang dulunya orang-orang lebih berminat di English for Science and Technology, tapi pada tahun 1990-an telah banyak yang berminat untuk mempelajari bisnis English ini. Telah banyak pelajar-pelajar dari luar memilih untuk mempelajari bisnis Inggris, keuangan, dan sebagainya. Nah, yang kedua, the second is the development of ESP journal. Okay? Oh my god. The second is the development of ESP journal. Jadi, pada tahun 1980-an telah ada beberapa ESP jurnal di ESP. Misalnya, jurnal International ESP, jurnal Asia, dan juga jurnal Jepang. Nah, bidang-bidang yang akan dianalisis di sini adalah topik yang difokuskan serta informasi tentang makalah ini. Nah, jadi penelitian ini akan menghasilkan informasi tentang penulis serta asal-usul makalah dan juga topik makalah. Nah, yang pertama itu penulis dan asal-usul makalah. Informasi ini tidak selalu mengidentifikasikan asal daerah dari si penulis, tetapi di negara mana tempat ESP itu melaporkan karya tulis itu. Nah, yang kedua itu topik makalah. Tinjauan umum awal dari topik ini akan berfokus pada ESPG. Nah, the third is the future of ESP. The future of ESP. Jadi, the future of ESP, jika komunitas ESP ini berharap akan perkembangan ESP di masa depan, maka masyarakat harus sadar dan memahami benar-benar apa ESP itu. Nah, ada beberapa tren yang akan mempengaruhi perkembangan ESP selama 1 dekade ke depan.
Yang pertama itu ada internationalizations, yang kedua yaitu specializations, yang ketiga yaitu growth of business English. Nah, yang keempat continued influence of genre analysis, corpus analysis, and systematic language. And the five is the effect of English as international language. Nah, berdasarkan hasil analisis pada jurnal ESP ini, bisnis English akan mengalami perkembangan yang sangat cepat di masa depan untuk ESP. Jadi yang keempat atau the last is the future the ESP in Indonesian. Nah, faktanya di Indonesia itu meskipun di tingkat menengah kita telah mempelajari bahasa Inggris selama 6 tahun, tapi hal itu tidak terlalu mendapatkan hasil yang baik. Di tingkat tersier, keluhan dari guru dan universitas yaitu pada keterampilan bahasa Inggris, menunjukkan bahwa keterampilan bahasa Inggris itu dalam menulis makalah dan membaca buku-buku ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.